saya Wahmi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pembelajaran saya untuk memenuhi tugas koneksi antar materi pada modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1, dan apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik dengan kelas Anda yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah satu, hanya mentransfer ilmu dari mata pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru atau tutor saya. Jadi murid hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian mengerjakan tugas apa yang saya berikan. Kemudian ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, di mana saya setiap hari yang penting pembelajaran selesai, kemudian anak-anak nilai A dianggap selesai. Kemudian jika nilai murid sudah mencapai HKM dianggap pembelajaran sudah tuntas, dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah belajar modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu dan apa yang saya pikirkan itu tidak benar atau tepat. Seharusnya murid melakukan pembelajaran secara menyeluruh, yaitu mempelajari karakteristik murid sebagai subjek pembelajaran yang diberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan dalam mengajar kita pastinya harus ikhlas, penuh kesabaran, dan dengan segala ketulusan hati menuntun dan mendoakan murid agar apa yang ilmu yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada murid itu akan bermanfaat bagi murid untuk kehidupannya kelak. Setelah saya mempelajari apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik dengan kelas saya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya lakukan untuk pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek belajar. Tentunya pada saat pembelajaran akan dimulai, kita membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang akan disampaikan supaya anak-anak senang. Yang kedua, menerapkan aspek-aspek merdeka belajar seperti berpikir kritis, kreatif, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Artinya, pada saat pembelajaran guru hanya sebagai mediator atau sebagai fasilitator saja, sedangkan yang melakukan pembelajaran, yang mengekspresikan pembelajaran, yang berpikir kritis, yang memberikan ide-ide dalam pembelajaran itu adalah murid. Dan yang terakhir,
pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntut. Artinya, dalam belajar itu, saya tidak menuntut anak untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, tapi membuat anak menyadari bahwa pembelajaran itu penting dan dapat diapresiasikan dalam kehidupannya yang bermanfaat. Mungkin itu setelah saya pelajari modul 1.1, itu yang sudah saya lakukan terhadap anak didik saya. Dan yang terakhir, terima kasih telah menonton.